Ini Rasul mengabarkan tentang keadaan manusia setelah dia dimatikan, kemudian dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Maka Nabi SAW menceritakan dengan detail, dengan rinci bagaimana keadaan-keadaan mereka yang berkumpul di padang mahsyar. Dalam hadis riwayat Ahmad di dalam musnadnya, kata Nabi gini, tadnu syamsu minal ardi faya'rakun nas. Matahari itu akan mendekat ke bumi, kemudian manusia akan berkeringat. Allahu Akbar. Coba bayangkan kita ya, dalam keadaan yang seperti ini saja, mungkin bisa dianggap kalau dari BMKG ya, atau mungkin dari ilmu iklim misalkan ya, itu mengatakan kalau iklim sekarang ini cukup panas. Matahari juga misalkan sangat terik sekali. Lah ini ternyata ketika di padang mahsyar nanti matahari akan didekatkan, mendekat ke bumi. Bumi yang mana? Bumi yang lain. Karena apa? Ketika kiamat bumi itu sudah hancur semuanya. Langit bumi oleh Allah Subhanahu wa taala dihancurkan, hancur lebur semuanya, tidak tersisa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan bumi yang lain. Yang termasuk nanti kita semuanya manusia akan dibangkitkan di mahsyar itu ya. Seperti itu keadaannya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Pada hari di mana akan digantikan bumi dengan bumi yang lain. Nah, seperti itu. Maka semuanya dikumpulkan di mahsyar, matahari didekatkan sejarak hanya 1 mil. 1 mil itu berapa kilo? Sampai sekilo enggak? Sekitar 800 meter ya, 850 meteran ya, enggak sampai. Berapa? 1,6 malah. Berarti lebih dari sekilo ya. Intinya dekat sekali ya. Intinya dekat sekali dengan diri kita, dengan diri manusia. Nah, maka manusia itu akan berkeringat atau manusia akan mengeluarkan keringat. Ya sekarang saja keringat sudah bercucuran para jamaah sekalian, yang jauh sekali. Jaraknya itu masih jutaan kilometer matahari menuju bumi. Ini secara lazimnya sekarang ya. Allah Subhanahu wa taala takdirkan demikian. Tapi nanti ketika di padang mahsyar matahari akan didekatkan sedekat-dekatnya sampai sejarak 1 mil. Kemudian faminan nas, maka dari manusia itu man yablughu araquhu aqibaihi. Ada manusia yang keringatnya itu bisa menenggelamkan sampai ke akibaihi, itu sampai ke ini, sampai ke kedua tumitnya. Menggenang ya, menggenang keringatnya itu tadi sampai menggenang sampai ke kedua tumitnya. Wa minhum man yablughu ila nisfi saq. Dan juga ada yang keringatnya menenggelamkan sampai setengah betis. Sudah sampai setengah betis itu tadi. Ada yang sampai di kedua tumit, ada yang di sini mungkin sampai setengah betisnya. Ya tergantung dosa-dosanya. Tergantung amal perbuatan yang dia lakukan di dunia ketika dia hidup di muka bumi ini. Wa minhum man yablughu ila rukbatayhi, dan juga ada yang keringatnya menenggelamkan sampai ke kedua lututnya. La haula wala quwata illa billah. Wa minhum man yablughul ajuza, sampai ke bagian pantatnya, sampai ke belakang. Wa minhum man yablughul khasirah, dan juga sampai ke panggulnya, bagian perutnya ya, artinya sampai ke bagian lambungnya. Wa minhum man yablughu mankibaihi, dan juga ada yang mencapai ke kedua bahunya. Ya mungkin kalau kita contoh misalkan seperti berenang saja, kalau masih semata kaki, masih sedengkul, masih seperut, alah cetek, nggak takut tenggelam. Tapi kalau sudah mulai sampai ke bahu, coba bayangkan, ini sudah mulai agak panik gitu ya, apalagi yang baru belajar renang. Jatuh dikit itu seolah-olah akan tenggelam, padahal apa? Baru sebahunya. Ini adalah yang menenggelamkan, itu adalah keringatnya. Waliyadzubillah ya. Kemudian wa minhum man yablughu unuqahu, ada juga yang sampai mencapai lehernya. Ini sudah sulit lagi. Sudah susah untuk bernafas, seolah-olah saya tenggelam ini. Tapi kata Nabi SAW tidak berhenti sampai di situ. Wa minhum man yablughu wastafihi, sampai ke pertengahan bibirnya, sampai ke pertengahan mulutnya ya. Kata Nabi ada juga yang tenggelam sampai ke pertengahan mulutnya ini. Wa asyara biyadihi fa'aljamaha fahu, kemudian
termasuk di dalamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menceritakan sampai dengan dipraktekan sampai di sininya, sampai ditutup mulutnya gitu ya. Kemudian mulutnya tadi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai seginilah keringatnya itu, bukan air ya, keringat yang bercucuran karena apa? Saking panasnya matahari yang didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk ujian di mahsyar. Ada yang keringatnya menenggelamkan dirinya sampai ke di atas, sudah di atas mulutnya lagi. La haula wala quwata illa billah. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiru hakadha. Aku melihat beliau itu mengisyaratkan dengan jelas itu, ditutup mulutnya. Wa minhum man yughattihi araquhu wa daraba biyadihi isyaratan, dan juga ada yang menenggelamkan dirinya karena keringatnya sampai tenggelam.